Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jailani dari jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu uji T, kapan digunakan, serta apa prasyarat yang. Uji T atau uji parsial merupakan uji yang digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya yang dianggap konstan. Contoh kasus, peneliti ingin mengambil tingkat kecerdasan antara mahasiswa dan mahasiswi. Peneliti melakukan tes kecerdasan pada beberapa sampel mahasiswa dan mahasiswi secara random. Nah, berikut batasan yang digunakan oleh peneliti. Variabel yang digunakan pada peneliti yaitu variabel jumlah, variabel tingkat kecerdasan, dan variabel JK. Pada variabel JK terdapat tabel 1 untuk mahasiswa dan label 2 untuk mahasiswi. Pada variabel jumlah berarti tingkat kecerdasan dengan skor 95 pada mahasiswa berjumlah 0 mahasiswa. Tingkat kecerdasan dengan skor 85 pada mahasiswa berjumlah 6 mahasiswa. Begitu seterusnya. Oke, sekarang kita copy data pada Excel ini. Lalu kita pastikan pada SPSS. Sebelumnya kita edit terlebih dahulu pada variabel view. Untuk variabel 1 kita ketikkan JK untuk jenis kelamin, variabel 2 TK untuk tingkat kecerdasan, dan variabel 3 untuk. Pada label kita tulis JK, TK, dan jumlah. Desimalnya kita buat 0 saja. Untuk variabel JK kita beri nilai values-nya yaitu value 1 dengan label mahasiswa dan value 2 dengan label mahasiswi. Lalu kita add dan klik OK. Kita kembali ke data view. Karena pada kasus ini memiliki variabel jumlah yang menunjukkan seberapa banyak mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki tingkat kecerdasan, maka dilakukan pembobotan terlebih dahulu pada jumlah. Langkahnya itu klik data, lalu weight cases, kita checklist pada weight cases by, lalu kita inputkan jumlah variabel jumlah, lalu kita klik OK. Pada output tertera weight by jumlah, yang artinya variabel jumlah telah terboboti. Pada kasus ini kita asumsikan bahwa data telah berdistribusi normal. Untuk pengujian normalitas dapat dilakukan dengan langkah-langkahnya. Karena data telah diasumsikan berdistribusi normal, maka dapat dilanjutkan tutorial selanjutnya yaitu pengujian sampel t-test. Kita klik Analyze, Compare Means, lalu Independent Sample Test. Kita inputkan variabel TK pada class variabel dan variabel JK pada grouping variabel. Sebelumnya kita definisikan grup terlebih dahulu dengan klik Define Group. Grup 1 kita beri 1 untuk mahasiswa dan grup 1 kita beri label 2 untuk mahasiswi. Kita klik Option, kemudian option yaitu confidence interval sebesar 95%, artinya tingkat kepercayaan yang kita gunakan sebesar 95%. Lalu kita klik Continue, kemudian OK. Berikut muncul hasilnya. Lalu kita klik pada grup statistik. Pada tabel grup statistik menunjukkan statistika deskriptif untuk mahasiswa dan mahasiswa. Selanjutnya kita klik pada Independent Sample Test. Sebelum melakukan uji kesamaan min, kita melakukan uji kesamaan varian dengan lihat tabel Independent Test. Pada kolom Default Test Equality of Variances,
hipotesis yang digunakan yaitu H0, kelompok mahasiswa dengan kelompok mahasiswi memiliki varian yang sama. H1, kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Kriteria penolakan pada pengujian ini yaitu H0 ditolak jika relasi kurang dari alfa dengan alfa sebesar 5% atau 0,02. Kita lihat pada kolom Levens test for equality of variances terhadap nilai sebesar 0,628. Pada kasus ini, kita dapat memutuskan bahwa H0 diterima karena nilai sig lebih besar daripada A. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada taraf signifikansi sebesar alfa 0,5%, kelompok mahasiswa dan mahasiswi memiliki variabel yang sama. Setelah melakukan uji kesamaan varian, kita dapat melanjutkan ke uji kesamaan min dengan melihat pada tabel independent sample test dengan kolom Hertz for quality of means. Kita cari dulu hipotesisnya. Hipotesis yang digunakan yaitu H0, kelompok mahasiswa dan mahasiswi memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Kemudian H1, kedua kelompok tidak memiliki tingkat kecerdasan yang sama. Kriteria penolakan ini digunakan H0 ditolak jika sig kurang dari alfa dengan alfa sebesar 5% atau 0,05. Pada kolom t-test for equality of evidence, kita lihat pada subtitle dengan equal variances. Mengapa? Karena pada kesimpulan uji variabel didapatkan bahwa kelompok mahasiswa dan kelompok mahasiswi memiliki varian yang sama. Nilai sig detailnya itu 0,0181. Maka dapat diputuskan bahwa H0 diterima karena nilai sig sebesar 0,181 lebih besar daripada alfa sebesar 0,05. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.